Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Dwi Haryanto, kelas B2 ingin menyampaikan materi tentang teori komunikasi pembelajaran. Yang pertama yaitu adalah pengertian komunikasi pembelajaran. Komunikasi pembelajaran adalah proses penyampaian pesan, informasi, ide, pengetahuan, maupun pengalaman dari pendidik kepada peserta didik dengan tujuan membantu tercapainya tujuan pembelajaran secara efektif. Komunikasi dalam pembelajaran tidak hanya berupa penyampaian materi, tetapi juga mencakup interaksi, umpan balik, serta proses membangun pemahaman antara guru dan peserta didik. Kemudian apa itu pengertian teori komunikasi pembelajaran? Teori komunikasi pembelajaran merupakan seperangkat konsep yang menjelaskan bagaimana proses penyampaian dan penerimaan pesan dalam kegiatan belajar mengajar berlangsung sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Teori ini membantu guru memahami cara berkomunikasi yang tepat agar materi pembelajaran dapat diterima dan dipahami peserta didik dengan baik. Kemudian unsur-unsur komunikasi pembelajaran. Yang pertama yaitu adalah unsur komunikator, yaitu siapa komunikator, yaitu adalah guru atau pendidik yang menyampaikan pesan. Kemudian pesan yaitu materi atau informasi yang disampaikan. Kemudian media yaitu adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Kemudian komunikan yaitu peserta didik yang menerima pesan. Terus umpan balik atau feedback yaitu respon peserta didik terhadap pesan yang diterima. Kemudian yang terakhir yaitu adalah lingkungan, yaitu situasi yang mempengaruhi proses komunikasi. Tujuan dari komunikasi pembelajaran yaitu yang pertama menyampaikan informasi dan pengetahuan. Yang kedua membantu peserta didik memahami materi. Yang ketiga membangun interaksi yang aktif antara guru dan siswa. Yang keempat meningkatkan motivasi belajar. Yang kemudian yang kelima mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Kemudian fungsi komunikasi dalam pembelajaran. Fungsi informatif, yaitu fungsi yang pertama yaitu adalah fungsi informatif, menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada peserta didik. Kemudian fungsi yang kedua fungsi edukatif, yaitu membantu proses pembentukan sikap, nilai, dan keterampilan. Kemudian fungsi yang ketiga fungsi persuasif, yaitu mendorong peserta didik untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Kemudian fungsi yang keempat yaitu fungsi rekreatif, yaitu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan tidak membosankan. Kemudian teori komunikasi linier. Karakteristiknya yaitu adalah komunikasi berlangsung satu arah. Guru menjadi sumber utama informasi, siswa berperan sebagai penerima pesan. Contoh dari teori komunikasi linier adalah metode ceramah di kelas ketika guru menjelaskan materi tanpa adanya diskusi. Kelebihan dari komunikasi linier ini adalah efektif untuk menyampaikan informasi dalam jumlah besar. Kemudian kekurangannya yaitu adalah siswa cenderung pasif. Kemudian teori komunikasi interaksional. Karakteristiknya yaitu komunikasi berlangsung dua arah. Itu yang pertama. Yang kedua ada proses tanya jawab. Yang ketiga guru dan siswa saling memberikan umpan balik. Contohnya yaitu adalah diskusi kelas dan sesi tanya jawab.
Kemudian kelebihan dari teori ini adalah meningkatkan partisipasi siswa, mempermudah guru mengetahui tingkat pemahaman siswa. Faktor yang mempengaruhi komunikasi pembelajaran adalah setidaknya ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu adalah motivasi belajar, kemampuan berpikir, kondisi fisik dan psikologi siswa. Kemudian faktor eksternal adalah yaitu lingkungan belajar, metode pembelajaran, dan media pembelajaran. Hambatan komunikasi pembelajaran. Yang pertama, perbedaan kemampuan memahami materi. Itu yang pertama. Yang kedua, penggunaan bahasa yang sulit dipahami. Kurangnya perhatian peserta didik. Nomor 4, gangguan lingkungan belajar. Nomor 5, keterbatasan media pembelajaran. Nomor 6, kurangnya umpan balik dari siswa. Kemudian strategi yang bisa digunakan untuk meningkatkan komunikasi pembelajaran. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Yang kedua, memanfaatkan media pembelajaran yang menarik. Yang ketiga, memberikan kesempatan bertanya. Yang keempat, menciptakan suasana kelas yang kondusif. Yang kelima, memberikan umpan balik secara berkala. Kemudian yang keenam, mengembangkan komunikasi yang empatik dan terbuka. Kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan yaitu adalah komunikasi pembelajaran merupakan proses penting dalam kegiatan belajar mengajar yang bertujuan menyampaikan pengetahuan dan membangun pemahaman peserta didik. Teori komunikasi pembelajaran meliputi komunikasi linear, interaksional, dan transaksional. Keberhasilan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi antara guru dan siswa. Oleh karena itu, pendidik perlu menerapkan strategi komunikasi yang efektif agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.